Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para subscriber, para netizen yang budiman, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan maghfirahnya, yang mana dengan rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan tambahan rahmat, keberkahan dan pengampunan dalam setiap kealpaan dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan juga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya dan diberkahi hidupnya fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan saat ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengenang perjuangan para ulama, para tokoh NU mulai sejak zaman dahulu, dan bagaimana kekeramatan dan karomahnya para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Saya awali dengan kisah Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif, di mana beliau adalah salah satu pendiri NU, yang juga selain itu beliau adalah guru dari para ulama senusantara. Di antaranya pendiri NU yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Ansuri, Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, dan banyak lagi tokoh-tokoh NU yang menjadi murid Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Saat itu Syekhana Khalil bin Abdul Latif pernah ditangkap oleh Belanda karena dituduh telah menggandakan uang, di mana Syekhana Khalil ini terkenal sangat kaya raya, sehingga beliau itu setiap tahun memberangkatkan haji dan mengumrohkan orang-orang, khususnya di wilayah Madura. Sehingga ada yang memfitnah beliau, sehingga ditangkap oleh Belanda. Singkat cerita, ketika dibawa untuk dipenjarakan, ternyata gerbang pintu penjara dan juga pintu kamar penjara yang ditempati oleh Syekhana Khalil tidak bisa ditutup. Bahkan didorong oleh kenil-kenil saat itu, tidak bisa ditutup pintunya, tetap terbuka. Ini adalah karomahnya Syekhana Khalil Bangkalan. Sampai pada akhirnya Belanda itu menurunkan sejumlah pasukannya, tentaranya, untuk menjaga penjara. Karena kalau gerbangnya nggak bisa ditutup, khawatir nanti semua penghuni penjara itu akan melarikan diri. Itu bukan hanya kamar tahanannya Syekhana Khalil yang pintunya nggak bisa ditutup, seluruh pintu tahanan yang ada tidak bisa ditutup, termasuk gerbangnya, gitu loh. Akhirnya dijagalah oleh tentara-tentara Belanda. Tidak berhenti di situ. Berduyun-duyun berdatangan orang itu, baik dari Madura, dari Jawa, dari luar Madura ya, datang semua. Untuk apa? Untuk sowan ke Syekhana Khalil yang ada di penjara saat itu. Sehingga merepotkan Belanda, karena sampai terjadi antrian panjang hanya untuk sowan kepada Syekhana Khalil dan membawakan bingkisan makanan. Akhirnya dengan kesulitan dan kerumitan itu, Belanda akhirnya membebaskan Syekhana Khalil Bangkalan. Tidak lama dari situ, Belanda diserang oleh Jepang dan menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Ya. Nah, ini perlu kita ingat nih, bahwasanya Syekhana Khalil lah orang yang mendoakan berdirinya NU, orang yang mengizinkan para santrinya yang dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, serta didoakan dan memberikan ijazah wirid. Apa itu? Ya Jabbar ya Qahhar.
Barang siapa yang merusak NU, menghinakan NU, dan menjahati NU, baik dari dalam maupun dari luar, akan Allah hancurkan siapapun orangnya. Dan itu terbukti. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Kemudian setelah wafatnya Syekhana Khalil Bangkalan, Jepang itu masuk ke Indonesia, menguasai Indonesia, mengusir penjajah Belanda, dan sebagiannya ditahan oleh Jepang. Tiba-tiba Jepang menangkap Ki Hasyim Asy'ari. Ditangkap Ki Hasyim Asy'ari, kemudian diminta untuk bekerja sama dengan Jepang. Ki Hasyim tidak mau. Sampai akhirnya Ki Hasyim itu dihukum karena tidak mau memberikan penghormatan kepada terbitnya matahari. Membungkuk menghormati terbitnya matahari. Tidak mau Ki Hasyim, karena tidak boleh membungkuk kepada makhluknya Allah dengan tujuan untuk menyembahnya. Disiksa Ki Hasyim Asy'ari karena tidak mau, sampai akhirnya terjadi kecacatan fisik. Dan gak lama dari situ terjadi serangan dari sekutu, di mana kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom. Wah, habislah Jepang. Jepang habis, selesai, Indonesia merdeka. Tidak lama dari kemerdekaan Indonesia, datanglah sekutu yang diboncengi oleh Belanda, hendak menguasai Indonesia untuk kedua kalinya. Tapi berkat resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Ki Hasyim Asy'ari, dan kemudian disuarakan oleh Bung Tomo di Surabaya, selesailah sekutu itu. Jenderal Malabi mati di tempat, dan salah satu pesawat tempur sekutu itu ditembak di sekitar pesisir Madura, tepatnya di Desa Sempilangan. Ditembak jatuh di Madura. Dan Jenderal Malabi mati, dibom, mobilnya dikasih granat. Di mana? Di Surabaya, di Jembatan Merah tepatnya. Kemudian di zaman Pak Karno terjadi tragedi yang kita kenal dengan Nasakom. Nasionalis, komunis, dan agama. Di mana di situ Partai Masyumi menolak untuk masuk ke dalam Nasakom itu, nasionalis, agama, dan komunis. Sehingga dibubarkan oleh Pak Karno. Tapi NU akhirnya mengambil tempat di situ untuk mengimbangi orang-orang nasionalis dengan orang-orang komunis. Harus ada agama di tengah ini. Nasionalis, agama, komunis, Nasakom. Nah, di situ PKI melakukan pengkhianatan kepada Nahdlatul Ulama, di mana mereka itu mengganggu para ulama-ulama NU, para kiai-kiai NU di kampung-kampung, dibunuh, disiksa, macam-macam. Nggak lama dari situ PKI ditumpas, habis, selesai. Kemudian masuk zaman Pak Harto. Di zaman Pak Harto, pada tahun 1984, Gus Dur terpilih menjadi Ketum PBNU, Ketua Umum PBNU. Sampai 1998. Dari 1984 sampai 1998. Saat Nahdlatul Ulama dipimpin oleh Gus Dur, Orde Baru mengkerdilkan NU. Seakan-akan NU itu dikepung, dipenjara, diikat, nggak boleh bergerak. Bahkan Gus Dur pun gerakannya itu dipersempit dengan berbagai macam cara. Bahkan di saat itu Orde Baru membuat organisasi tandingan NU yang bernama MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu dicatat bahwasanya berdirinya MUI itu adalah bentukan dari Orde Baru untuk menyaingi NU. Nggak lama dari situ
98 tumbang Pak Harto. Tumbang Pak Harto. Gus Dur jadi presiden. Setelahnya Pak Habibie. Gus Dur jadi presiden, diganggu oleh ketua MPR-nya Amin Rais dan kerucu-kerucunya. Akhirnya apa? Gus Dur tumbang di situ. Tapi apa yang diucapkan oleh Gus Dur benar adanya terjadi kenyataan sekarang, bahwasanya mereka-mereka yang punya andil di dalam menjatuhkan kepemimpinan Gus Dur sebagai presiden akan menjadi gelandangan-gelandangan politik yang tidak dianggap oleh umat. Kemudian gak lama dari situ FPI keluar-keluar. Gus Dur itu buta mata, buta hati. Dihina Gus Dur, difitnah Gus Dur. Akhirnya apa? Tumbang juga FPI itu. Jadi inilah bentuk kekeramatannya para alim ulama NU. Dan polemik nasab yang terjadi saat ini itu tidak lepas dari para tokoh-tokoh habaibnya yang tergabung di MDRA yang suka menghina-hinakan para alim ulama dan para tokoh NU. Tidak perlu saya sebutkan orangnya, tidak perlu saya jelaskan kronologi masalahnya. Anda bisa lihat sendiri siapa mereka, siapa tokoh-tokoh mereka yang suka memfitnah tokoh-tokoh NU, yang suka menghinakan para kiai NU dan memframing seakan-akan para kiai-kiai NU ini salah satunya diantaranya difitnah menghinakan Nabi. Ada juga yang difitnah Syiah, ada juga yang difitnah sebagai anjing-anjingnya pemerintah. Nah, saat inilah saya yakin akan tumbang MDRA itu. Kenapa? Berdasarkan sejarah. Belanda tumbang setelah mengganggu Syekhona Khalil Bangkalan. Jepang tumbang setelah menyakiti Ki Hasyim Asy'ari. PKI hancur lebur setelah bersinggungan dengan NU. Orde Baru habis setelah mengganggu tokoh-tokoh NU, dalam hal ini Ki Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Begitu juga FPI. Dan hati-hati MDRA, kalau Anda masih begitu, sebentar lagi rungkat nanti. Itu dari saya. Harus diingat, jas merah kata Bung Karno, jangan sekali-kali kau melupakan sejarah. Karena sejarah itu penting kita jadikan pertimbangan untuk mengawal kehidupan kita, agar supaya menjadi manusia yang bermartabat, bermanfaat, dan memberikan kemaslahatan kepada seluruh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di mana visi misi Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam dunia ini. Demikian ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.